Salam sejahtera bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan GPDI VMM menyapa saudara dimanapun saudara berada. Kita masih tetap ada 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat bagian akhir. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat bagian akhir. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Mari saudaraku, roh yang dalam kita saudaraku lebih besar daripada roh yang dalam dunia saudaraku. Seringkali sama Tuhan kita bisa saudaraku berubah, kita bisa saudaraku bergeser. Kita bisa saudaraku tidak lagi sama Tuhan mengutamakan roh yang untuk bekerja dalam hidup kita. Kejadian pasalnya yang ke-26. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-26. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-26 kita membaca ayatnya yang pertama. Kejadian pasal 26 ayatnya yang pertama tertulis demikian. Kejadian 26 ayat 1 tertulis demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, lalu raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada turunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Puji Tuhan, saudaraku. Ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Sangka Tuhan. Kita melihat di sini, saudaraku, bahwa kelaparan melanda di zaman Ishak. Dan saudaraku, ini kelaparan yang terjadi setelah zaman Abraham. Saudaraku. Dan saudara kasih Tuhan, Ishak ingin saudaraku berjalan seperti Abraham. Saudaraku, pergi ke Mesir. Tetapi firman Allah berkata, jangan kau pergi ke Mesir. Saudara kasih Tuhan, dia menuruti. Saudaraku. Nah, apa yang kita ingin ya saudaraku adalah ayatnya yang kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Nah, saudara Tuhan, Abraham telah mendengarkan firmanku. Nah, Ishak, saudaraku, anaknya kita lihat, dia juga dengar-dengaran, saudaraku, akan firman Tuhan. Dikatakan Allah jangan pergi ke Mesir, saudaraku, dia menuruti, saudaraku, dan dia tinggal di Gerar. Nah, saudara Tuhan, kita akan tutup, saudaraku, dengan 1 Samuel 15. 1 Samuel pasal 15 kita membaca ayatnya yang ke-16. 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-16. 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16 tertulis demikian. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah aku akan memberitahukan kepadamu apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sudah itu berkatalah Samuel, bukankah walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dan dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku telah membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutempas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu sapi yang terbaik yang dikhususkan itu untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendudukan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia juga akan menolak engkau sebagai raja. Nah, saudara Tuhan, kita lihat sini, beda saudaraku dengan Ishak. Ishak dengar-dengaran saudaraku akan firman Tuhan. Saul, saudaraku, dia tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, saudara Tuhan, dia berkata bahwa semua itu ingin dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Tapi apa kata firman Tuhan? Ayat yang ke-22.
Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mari saudara kasih Tuhan. Kalau kita saudara mengizinkan saudara kasih Tuhan, terus saudara kasih Tuhan mengobarkan roh Allah dalam hidup kita saudara, maka kita akan menjadi orang yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan berkata tidak boleh, saudaraku, kita harus turut dengar-dengaran tidak boleh. Tuhan bilang maju, saudaraku, kita harus maju, saudaraku. Tuhan bilang diam, kita harus diam, saudaraku. Tuhan bilang apapun saudara Tuhan firman Tuhan, saudaraku, mari dengar-dengaran akan firman Tuhan, saudaraku, maka Tuhan akan saudara kasih Tuhan memberkati kita. Haleluya, memberkati kita, saudaraku. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Tuhan kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan umat-umat tebusan-Mu Tuhan, kawanan domba yang telah Engkau himpun jadi satu kawanan domba di GPT Melatimas. Mari Tuhan, bela doa hamba-Mu Tuhan, mereka dengar-dengaran akan firman-Mu, dengar-dengaran akan suara-Mu, dengar-dengaran Tuhan. Roh yang dalam mereka Tuhan lebih besar daripada roh dalam dunia ini, maka Tuhan Yesus mereka akan Tuhan mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Hamba percaya Tuhan Yesus, umat Tuhan akan bertumbuh dan bertambah-tambah dalam Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini, ada perusahaan, ada toko, restoran, makan warung, bengkel, salon mereka, berkatilah mereka Tuhan. Ada pekerjaan-pekerjaan sedang dilaksanakan, ada tugas-tugas jabatan mereka, Engkau juga memberkati, mengurapi mereka. Tuhan tolong, jaga perjalanan mereka Tuhan, keluar kota, keluar pulau, keluar daerah maupun keluar negeri. Baik dalam kota juga Engkau sertai dengan berkat yang sama. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.